Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum Allah Ta'ala mapasuki pole ribabuana atau matatta. Kita tidak memiliki ilmu pengetahuan keluar dari perut ibu tak. Dek kagak. Tapi nawelengi Allah Ta'ala potensi. Pakakasa. Apa itu? Dua mata. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Nawelengi Allah Ta'ala paring kalinga. Dua do cilita. Make batuan makada tarui mega ki maring kalinga ibandingkan mak bicara. Dua nawerengi do cili na yakia se dimitimu. Na yakia nari kuangka ki jaji turo bona linewe tapangka ni berfungsi ro do cili make guna ni. Iya nor namakana nabitta nari ko jaji sewai lapunganana paliu azim biyamini. Taruh yang kebangi nasabah telinga kananna. Naibanna lapunganana maka da Allahu Akbar napai qamai di telinga kirinya. Apa hikmahnya? Sarikam mangyur lapunganana yang kai napajajir lebone wilunewe. Yang pertama sekali didengarkan adalah asma Allah. Yang orang kai taroki tertanam yang kai munduri atinna. Makotora paiman wal absara. Naweritoki Allah Ta'ala dua mata. Seditinu akatana sarikwamangi namaega ipake pakai guna kita bisa lihat apa yang terjadi di sebelah kita. Apa yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Ini adalah fungsinya mata. Dan kita banyak mendengar. Bakotoro katana Allah Ta'ala nama kadasiru fil ardi. Panzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Makotoro nasa Allah Ta'ala menjelajahlah kamu di dunia. Numpak kita matamu. Napu bandingkan makada agaleba akibatnya narik angka jujur. Angkato akibatnya dari kuang kaki tomak balik. Hadirin yang saya muliakan, nawaritoki Allah Ta'ala 25 10 jari, 2 tangan 10 jari, artinya banyak lebih kerja dibandingkan banyak berbicara. Dan ini juga patuannya orang Bugis. Maka dogi namo sisap dua damu se di pangkau kamu malam bimunya rose dia pangkau kange dibandingkan mereka ceritamu. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Purade yutusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang Melayu saja. Dia diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang Bugis saja. Dia diutus Nabi untuk orang Arab saja. Nah ya kia seluruh umat manusia. Lalu kenapa Rasulullah sebagai orang Arab itu yang dilahirkan di Arab kemudian diangkat sebagai rasul? Karena disitulah diketahui bahwa yang sanggup dan bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan ini kepada seluruh umat adalah orang Arab. Sehingga kita dianjurkan untuk mencintai Rasulullah dengan 3 hal. Kenapa kita mencintai Arab? Pertama, Nabi Muhammad adalah orang Arab. Kedua, Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan yang ketiga, nanti di hari kemudian yang digunakan adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sehingga dia lebih fanatik bahwa saya lah yang paling hebat. Sehingga lebih fanatik bahwa orang Bugis selalu lebih hebat.
Sehingga lebih panati bahwa orang Mandar lah paling jago. Lebih panati bahwa orang Melayu lah paling jago. Padahal Nabi sudah mengatakan la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bi taqwallah. Digaga makarianu hebat, digaga anu pore, digaga pasti lenganna. Tapi yang paling hebat adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling hebat itu? Adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang terpenting di sini adalah kita memelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sebab susah sekali itu hidayah kita pertahankan. Hanya satu-satunya cara untuk mempertahankan daripada iman ini, hidayah ini adalah memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya membaca, tapi mengetahui. Dalam kitab Muslim hadis yang ke-26 jilid 1, bisa dibuka adik-adik dari Sengkan, jilid 1 Muslim hadis yang ke-26. Di situ dikatakan man ya'lam la ilaha illallah dakhalal jannah. May ya'lam, siapa yang mengetahui la ilaha illallah belum diamalkan, dia baru mengetahui may ya'lam la ilaha illallah. Siapa yang betul-betul mengetahui bahwa la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia nabita dakhalal jannah. Itu baru diketahui. Bagaimana kalau di akhir hidup kita bara imadangi nata pamateki ne pacapuri kalimat la ilaha illallah, maka datoba nabita dakhalal jannah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dua kata ini, yang satu diriwayatkan oleh Muslim ini, sangat memperkuat untuk kita. Ternyata anak-anak itu hikmahnya sehingga diajarkan di waktu kecil, mulai daripada usia 7 tahun. Diajarkan kata Rasulullah itu bahwa suruhlah anakmu salat ketika mencapai usianya 7 tahun. Artinya ajarkanlah kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika mencapai usianya 10 tahun, dia belum mau salat. Disitulah kita ibarasa inasang guruta. Agan ibarasa bitikna. Maga ne bitikna, ne baca salawat makada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ijollo menre ulunna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ijollo menre ulunna. Niat tak sari kuambang yang kalanna lari menre ulunna. Jadi dia nama merasa bahwa biasa guruta tu. Dia nama calla bahwa biasa guruta tu. Ne kena sayang mi. Sari kuambang yang kepahanna lo kari agama. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan. Lalu apa hikmah yang bisa kita petik? Karena semua orang sudah mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW lahir ke atas dunia ini dalam keadaan yatim. Jadi Nabi tadi di mana gagal tu matuanna? Di gagambukna lahir di kalangan orang Arab. Menjadi kebiasaannya kalau ada orang yang lahir anak-anak, bukan orang tuanya yang menyusui. Tanya ndok na patete na yakia nalangi papa susu. Nah Nabi Muhammad SAW di waktu kecil lele ditawarkan siapa yang mau menyusui, dan rata-rata orang bertanya bahwa iga punna anak aga zaman na tomatan, sehingga tidak mau diambil oleh orang. Pada waktu itu ada seorang dari Badui, itulah yang mau menerima, yang namanya Halimatus Sa'diyah. Ini yang mengambil, kemudian dibawa pulang ke Badui, dan di saat itu pula lah berubah menjadi onta yang tadinya kurus menjadi gemuk.
yang dulunya kehidupannya orang miskin diberikan suatu kesederhanaan oleh Allah dan bahkan menjadi orang yang kaya dan kehidupannya lebih mulia. Bahkan di situ tergambar bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang hebat juga. Bukankah Al-Quran telah mengatakan, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang menghidupkan, siapa yang menyelamatkan satu jiwa, maka sama saja kalau dia menyelamatkan banyak jiwa. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan, setiap orang itu menginginkan orang itu hidup sehat. Pertama, resepnya itu Nabi Muhammad SAW sangat mudah sekali untuk menjaga selamat dari penyakit. Yang pertama, kalau kita makan merasa kenyang, berhentilah. Ajak mau tambah sih. Iya, bagi talur baguai. Pertama onranna nandrewe, dua onranna waiwe, mati luna onranna pernapasan. Yang kedua, ya kupuran di mas sampah jangisa, sikas-sikasina mati roki mele. Napa pasat tinggi sekitar jam 3. Untuk apa? Karena di jam 3 itu kuatul hafidah, terbuka kekuatan untuk menghafal. Jadi Imam Syafi'i dia selalu bangun dari tidurnya 2 jam sebelum masuk subuh. Jadi 2 jam sebelum masuk waktu subuh kita sudah bangun. Kenapa? Karena disitulah terbuka kekuatan untuk menghafal. Hadirin yang saya muliakan dan saya banggakan, yang terakhir, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diutus di atas dunia yang pada ini sebagai rahmatan lil alamin, pemase risinina alangi. Lalu apa itu rahmat? Kalau kita membahasakan apa itu rahmat sangat susah dibahasakan. Lalu apa itu rahmat? Satu, kalau ada orang yang mengalami suatu permasalahan dalam rumah tangganya, kemudian ada solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan itu, dan kamu merasakan suatu kenyamanan dalam hidupmu, maka itu adalah rahmat. Kalau ada anak sekolah yang mau menghafal Al-Quran mulai dari juz 1, tidak bisa dihafal juz 1, langsung tiba-tiba dia terbuka akalnya dan bisa dihafal 1 juz, dan dia merasakan suatu kebahagiaan, sesungguhnya itu adalah rahmat. Seorang orang tua yang sangat rindu kepada anaknya karena anaknya pergi merantau, apakah dia pergi ke Sulawesi Barat ataukah pergi ke Sulawesi Tenggara, kemudian anak itu datang dan dia sangat merasakan suatu kebahagiaan, dan itu adalah suatu rahmat. Dan kehadiran Muhammad SAW di atas dunia ini adalah merupakan rahmat kepada seluruh alam, termasuk kita semua, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita masuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.